Kapolresta Cirebon menetapkan 2 orang tersangka dalam insiden longsor di Gunung Kuda Cirebon pada Sabtu 31 Mei 2025. Dalam hal ini, polisi menetapkan pemilik tambang dan kepala teknik tambang berinisial AK dan AR sebagai tersangka. Menurut Kombes Pol Sumarni, kedua tersangka dijerat dengan pasal berlapis terkait perlindungan lingkungan hidup dan keselamatan kerja. Mereka juga terancam dikenakan pidana penjara dengan hukuman paling lama yakni 15 tahun. Sejauh ini, insiden tragis yang terjadi beberapa waktu lalu telah merenggut sebanyak 17 korban jiwa. Sementara itu, 8 orang lainnya hingga saat ini diketahui masih tertimbun oleh material longsor. 4 orang korban lainnya dilaporkan selamat namun dengan sejumlah luka. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman terkait penyebab bencana longsor, termasuk dengan adanya kemungkinan kelalaian atau prosedur dari pihak tambang yang menyebabkan munculnya korban jiwa. Bersama dengan itu, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan meski terhambat oleh cuaca buruk. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memberikan respon soal bencana longsor Gunung Kuda di Cirebon. Dalam kunjungan di lokasi pada Sabtu 31 Mei 2025, Deddy secara tegas memberikan sanksi terhadap perusahaan tambang tersebut. Sanksi administrasi diberikan oleh Gubernur Jawa Barat itu dengan penghentian serta pencabutan izin. Hal itu menyusul buruknya standar keselamatan tambang dan juga adanya pengabaian peringatan yang dilakukan oleh pengelola. Menurut Deddy, tambang yang dikelola Koperasi Pondok Pesantren Al-Azhariyah ini sudah sering mendapat peringatan dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat. Akan tetapi mereka tak kunjung menampilkan perubahan sikap atas peringatan yang diberikan. Tak hanya Al-Azhariyah, 2 tambang lain yang dikelola yayasan juga ikut dicabut izin tambangnya. Deddy menjelaskan bahwa sikap tegas ini dilakukan sebagai upaya besar untuk menyelamatkan lingkungan Jawa Barat dari eksploitasi tambang berlebihan. Belakangan diketahui jumlah korban tewas dari insiden ini berjumlah 17 orang, dengan 8 korban diperkirakan masih tertimbun. Hingga kini Polda Jabar masih melakukan evakuasi dengan pendirian posko informasi dan menerjunkan 400 personel gabungan di lokasi. Ini situasi longsor dari kedua ini, kemudian langkah selanjutnya seperti apa Pak, terutama terkait dengan perizinan? Ya, yang pertama kalau meninjau, saya sudah 3 tahun yang lalu sudah datang ke sini, waktu saya masih anggota DPR RI. Saya sudah meminta sama pengelola untuk dihentikan, karena saya waktu itu sudah punya feeling ini memiliki resiko tinggi dan cara kerjanya tidak memenuhi standar keamanan sebagai pengelola tambang. Jadi 3 tahun yang lalu sudah saya ingatkan. Kemudian pemerintah Provinsi Jawa Barat memang pada tahun ini mengevaluasi melakukan moratorium terhadap seluruh perizinan penambangan. Sehingga tambang-tambang yang memiliki potensi kerusakan lingkungan, kemudian tidak memiliki standarisasi kerja yang baik, memang oleh kita dihentikan dan sudah banyak yang oleh kita ditutup. Moratoriumnya sejak kapan Pak? Karena kan sejak saya perusahaan menjabat ini baru masih memiliki izin sampai November nanti. Ya, izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah, untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.